Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 766. Kenshin pun bertanya pada Jessica yang diteleponnya. "Oh ya Mbak Jessica, rumah ruko yang dijual ini, yang berada di Jalan Mawar Indah ini, berapa ya harganya? Saya mau membelinya." Jessica yang berdiri dengan memegang handphonenya, sambil tangannya memperingatkan teman-temannya agar jangan ramai karena ada hal yang penting. Teman-temannya pun menyimaknya. Mereka terdiam sejenak sambil melihatnya. Kemudian Jessica pun menjawabnya, "Oh ini Mas agak mahal kalau di tempat yang bagus begitu. Karena lokasinya dibuat banyak orang berkumpul. Kemarin sudah ditawar orang 10 miliar. Tapi yang punya tak melepasnya. Rumah itu mintanya 17 miliar. Bisa kurang-kurang sedikit saja." Kenshin menjawabnya, "Oke Mbak Jessica, saya akan membelinya dengan harga segitu. 17 miliar ya, saya akan transfer hari ini. Karena akan ditempati orangnya." Mendengar yang telepon bicara begitu, Jessica sangat kaget, senang serta terkejut sekali. Pembeli yang bertanya ini langsung setuju tak pakai menawarnya. Bahkan juga akan dibayarnya pula. Jessica pun dalam hatinya bicara, "Wah, orang kaya ini yang telepon. Pasti dia tajir, seorang pengusaha dan bos perusahaan." Jessica yang orangnya materialistik, sangat suka kemewahan, selalu menilai orang dari luarnya. Jessica pun langsung menjawabnya. Dengan bertanya Jessica berkata, "Oh gitu ya Mas, baik-baik, saya akan proseskan segera. Tapi by the way Masnya ini namanya siapa ya?" Kenshin menjawabnya, "Oh nama saya Kenshin Mbak. Kenshin Himura." Jessica menyahutnya, "Oh namanya bagus sekali Masnya ini. Senang berkenalan dengan Masnya. Terus kapan ya dilihat rumahnya? Maksudnya jam berapa Mas Kenshin ini ke sini? Kebetulan saya lagi ada di lokasinya. Tak jauh dari rumah yang dijual ini." Kenshin pun menjawabnya, "Oh saya juga ada di sini Mbak. Kebetulan sekali. Jadi bisa langsung melihat dalam rumahnya. Sekalian membicarakan proses bayarnya." Jessica pun lalu menyahutnya, "Lo beneran-beneran ya Masnya sudah di sini? Kalau gitu aku tutup teleponnya sebentar ya. 10 menit lagi aku telepon kembali. Soalnya mau menghubungi seseorang agar dibawakan kunci rumahnya. Sekalian notarisnya pula." Kenshin pun menjawabnya, "Oh baik Mbak Jessica, aku tunggu teleponnya nanti." Jessica pun lalu ditanya oleh teman-temannya, "Oh ya Jessica, memangnya siapa yang telepon kamu itu? Ada hal penting apa memangnya? Kamu kayaknya tadi terlihat serius sekali." Jessica pun menjawabnya, "Oh ini guys, ada customer yang akan membeli properti itu. Sepertinya dia orang yang sangat kaya raya sekali. Rumah itu akan dibelinya tak pakai ditawar. Bahkan langsung dibayar sekarang. 17 miliar guys, bukan uang kecil itu. Yang bikin gua deg-degan rasanya, ternyata orangnya sudah ada di sini. Makanya gua tutup sebentar. Aku mau telepon bokap dan nyokap gua. Telepon notaris dan orang-orang kantor pula. Biar mereka tahu gue ini agen properti yang sukses menjual cepat sekali." Teman-temannya pun pada bersahutan, "Wah wah Jessica, lu untung besar dong hari ini. Pasti dapat cuan banyak sekali. Jangan lupa akan kita semua di sini." Jessica pun menjawabnya, "Oh tenang friends, gua akan traktir lu semua. 1 minggu makan di restoran bintang 5 itu. Sampai kalian bosan dengan menunya." Salah satu temannya pun menyahutnya, "Tapi asal jangan ada cleaning service itu Jessica. Kita semua akan makan di sana. Kalau ada dia kita ini ogah sekali." Jessica menjawabnya, "Oh itu tak mungkin teman-teman semua. Kalaupun ada cleaning service itu, pasti gua akan bayar pemilik restoran itu agar memasukkannya ke selokan." Hahaha. Semua tertawa terbahak-bahak lagi. Sementara itu Kenshin yang baru menelpon Jessica, yang bicara tentang pembelian rumah di seberang, membuat pelayan eksekutif restoran di samping kiri dan kanannya Kenshin tertawa pula mendengarnya. Salah satunya pun berkata,
Mas kalau bercanda Yombo jangan keterlaluan gitu toh. Aku ini juga dari desa. Tapi tak muluk-muluk kalau bicaranya. Masa rumah yang berharga miliaran itu mau dibeli oleh masnya yang kerja cleaning service ini? Kan itu tak mungkin sekali. Pakai telepon yang jual rumah pula. Nanti orangnya tak terima gimana? Kalau masnya hanya main-main saja. Bisa-bisa masnya terkena masalah. Masnya akan dilaporkan ke polisi. Karena menipu memberi harapan palsu. Kenshin menjawabnya. Oh saya tak menipu mbak, saya serius akan membelinya. Namun para pelayan restoran itu malah tertawa lagi. Menganggap Kenshin orang yang tak normal. Sedang Merlin yang melihat Larissa. Karena menyebut nama Kenshin di depannya. Larissa pun melihat Merlin pula. Mereka tak saling menyapa. Karena memang tak saling mengenal. Merlin pun bicara dalam hatinya. Cewek ini kok bilang nama Kenshin? Apa beda orang tapi namanya sama? Pasti itu teman kerjanya. Merlin mengira itu Kenshin yang lain. Bukan Kenshin yang di luar. Kemudian Jessica menelpon bokapnya, yang sekaligus pemilik rumah yang dijual itu. Jessica berkata, "Papi, ada orang yang akan membeli rumah di Jalan Mawar Indah." Barusan menelpon dan bicara dengan Jessica. Orangnya sangat kaya raya sekali. Rumahnya akan dibeli tak pakai ditawar. Bahkan akan dibayar hari ini juga. Karena akan ditempati. Papi entar bawa surat-surat rumahnya. Serta segala keperluannya. Ajak pula mami serta pegawai kantor lainnya. Agar mereka tahu semua. Kalau Jessica sukses menjualkan properti. Papanya Jessica bernama Robert Anthony. Yang tak lain pemilik usaha properti itu. Mendengar apa yang dikatakan Jessica putrinya. Papanya yang memang sedang ada di tempat kerjanya. Bersama istrinya yang juga ikut bekerja di situ. Langsung menuju ke tempatnya Jessica. Kemudian setelah itu, Jessica menelpon Kenshin lagi. Kenshin pun mengangkatnya. Jessica lalu bicara, "Halo Mas Kenshin, maaf ya sudah menunggu. Ini aku udah menghubungi papiku. Sebentar lagi akan sampai ke sini. Dan Mas Kenshin nanti bisa melihat ke dalam rumahnya. Serta juga tentang hal keperluan lainnya." "Oh ya, sekarang Mas Kenshin ini ada di sebelah mana ya? Pakai baju apa ya? Biar saya temui dulu di sana." Kenshin menjawabnya. "Oh ini saya ada di dekat restoran Tower Suite Mbak. Lagi makan di sini." Jessica pun langsung menyahutnya. Dalam hati ia bicara, "Wah benar-benar Mas Kenshin ini orang kaya sekali. Makannya saja di tempat istimewa begitu." Jessica sudah merasa senang. Bahkan dalam hati ia bicara, "Kalau nanti Mas Kenshin ini masih sendiri, gua mau deh jadi ceweknya. Rela putusin Rizal cowokku. Sebab Mas Kenshin ini orangnya kaya sekali." Dan Jessica pun bicara, "Kalau gitu saya masuk ke restoran itu ya. Masnya pakai baju apa ya? Kan tadi belum dijawab." Kenshin pun menyahutnya, "Oh ini saya di luar Mbak, bukan di dalam restoran." Jessica langsung memotongnya, "Saya juga dekat Mas dengan restoran itu. Lagi di luar sebelah kanannya. Saya ada di depan Cafe Intan. Memakai baju putih Mas lagi menelpon Masnya. Ini saya berdiri di pinggir jalannya. Terus Masnya di mana ya?" Kenshin menjawabnya, "Oh Cafe Intan di seberang itu." "Baik Mbak, saya berdiri. Biar Mbaknya tahu saya di sini." Kenshin pun berjalan ke tepi. Sambil memegang handphone dan menelpon. Kenshin lalu melambaikan tangannya ke arah wanita di seberangnya. Yang berbaju putih yang tak lain Jessica. Kenshin pun bicara, "Ini Mbak saya di sini. Saya pakai baju cleaning service." Jessica pun melihatnya. Kaget sekali jadinya. Cleaning service yang menelponnya. Teman-temannya pun melihatnya pula. Mereka sangat terkejut dibuatnya. Tak percaya dan banyak yang tertawa. Seketika itu juga, Jessica tak terima. Muara sekali dirinya. Langsung saja Jessica bilang, "Kurang ajar sekali cleaning service itu. Main-main dengan gua. Pakai menelpon mau membeli rumah segala. Awas ya lu gua samperin." Jessica pun menelpon papanya, untuk memberitahukan, agar jangan kesini tak jadi ada orang yang membeli. Tapi papanya Pak Robert Anthony, tak mengangkat teleponnya. Tetap melanjutkan jalannya, sedang Jessica bersama teman-temannya, berjalan ke tempat Kenshin. Jessica pun bicara, "Hello cleaning service.
Ngapain lu telepon gua? Ngapain lu main-main pakai bilang membeli rumah? Gua kira orang kaya raya yang membeli beneran. Ternyata cowok miskin kayak lu ini yang iseng menelpon-nelpon. Memangnya lu ini siapa? Lu tahu dari nomorku di banner itu ya? Ngapain juga lu menelponku? Awas lu, gua laporin papiku. Udah berani menggodaku, pakai bilang akan membeli rumah. Padahal lu orang tak punya. Jessica sangat marah. Terlihat tak terima dirinya. Sedang Pak Robert Anthony papinya, beserta istri dan orang-orang kantornya, sudah dekat dan akan tiba di tempatnya Jessica putrinya. Sekedar diketahui, Pak Robert papinya Jessica tak mengenal Kenshin pula. Kemudian pelayan restoran yang masih di situ, mereka pun juga bilang, wah, gua kata juga apa, cleaning service ini orangnya memang tak waras sekali. Ngapain sih Mbak Merlin itu pakai perhatian ke cowok ini? Dia kaya saja tidak tapi miskin iya. Sekarang dia menanggung akibatnya. Dimarahi orang yang diteleponnya. Pakai berlagak membeli tapi tak punya uang. Jessica pun masih mengomel dan emosi pada Kenshin. Teman-temannya pun sama, ikut-ikutan memarahi. Kenshin masih belum menjawabnya. Sedang di lain tempat, seorang pengusaha properti pula, yang bernama Pak Mori, kebetulan akan mengunjungi restoran miliknya yang di sini. Pak Mori masih dalam perjalanan, akan menuju ke tempat ini. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya guys.